Halo, selamat pagi Bu dosen dan teman-teman yang saya cintai. Kami harap Ibu dosen selalu diberkati kesehatan, keselamatan, dan umur panjang agar kita bisa melewati pandemi ini dan berkumpul kembali di kelas untuk melepas rindu. Kita harus tetap ceria ya, jangan bersedih hati, harus selalu bersukaria. Nah, sebelum mulai presentasi, kelompok kami akan mengaturkan panjali umat. Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membawakan presentasi tentang rasio probabilitas. Nah, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Mari kita berkenalan. Nama saya Iputu Abed Adi Pranata, NPM 1833121266. Perkenalkan, nama saya Putra Eka Damayanti, NPM 180. Perkenalkan, nama saya Melisa Dipa, NPM 1833121316. Perkenalkan, nama saya Komang Adi Tanaya, NPM 18331213330. Perkenalkan, nama saya Hilary Kristensen Haris, NPM 18331211452. Perkenalkan, nama saya Nika Oktaviani, NPM 487. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pengertian dari rasio profitabilitas. Pengertian rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau profit dari pendapatan yang terkait dengan penjualan, aset, ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Jenis-jenis rasio profitabilitas dipakai untuk memperlihatkan seberapa besar laba atau keuntungan yang diperoleh dari kinerja suatu perusahaan yang mempengaruhi catatan atas laporan keuangan yang harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Selanjutnya, rasio profitabilitas diperlukan untuk pencatatan transaksi keuangan. Biasanya dinilai oleh investor dan kreditor, yaitu bank, untuk menilai jumlah laba investasi yang akan diperoleh oleh investor dan besaran laba perusahaan, untuk menilai kemampuan perusahaan membayar utang kepada kreditor berdasarkan tingkat pemakaian aset dan sumber daya lainnya, sehingga terlihat tingkat efisiensi dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, efektivitas dan efisiensi manajemen bisa dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi perusahaan, yang dilihat dari unsur laporan keuangan. Semakin tinggi nilai rasio, maka kondisi perusahaan akan semakin baik juga berdasarkan rasio profitabilitas. Nilai yang tinggi melambangkan tingkat laba dan efisiensi perusahaan tinggi, yang bisa dilihat dari tingkat pendapatan dan arus kas. Rasio profitabilitas mengungkapkan hasil akhir dari seluruh kebijakan keuangan dan keputusan operasional yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan, di mana sistem pencatatan kas kecil juga berpengaruh. Di sini saya akan membahas materi tentang tujuan rasio profitabilitas. Menurut Kasmir, tujuan penggunaan rasio profitabilitas dalam internal perusahaan maupun eksternal perusahaan antara lain: yang pertama, untuk mengetahui besaran laba yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu. Yang kedua, untuk membandingkan posisi laba perusahaan daripada perusahaan lain. Yang ketiga, untuk mengatur perkembangan laba dari waktu ke waktu. Yang keempat, untuk mengukur besarnya laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Yang kelima, untuk menilai produktivitas seluruh dana perusahaan yang dipakai berupa modal pinjaman maupun modal sendiri. Yang keenam, untuk menilai kinerja karyawan dalam pekerjaannya. Yang ketujuh, untuk mengevaluasi perkembangan ataupun kemunduran perusahaan agar masalah tersebut tidak berlarut-larut. Yang kedelapan, untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba melalui seluruh kemampuan dan sumber daya yang ada, seperti kegiatan penjualan, kas modal, karyawan, jumlah cabang, dan unsur-unsur laporan keuangan. Yang kesembilan, untuk menggambarkan tentang tingkat efektivitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Sekarang saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai
manfaat dari rasio probabilitas. Ada 5, bisa dilihat di slide. Nah, yang pertama manfaatnya adalah untuk memperoleh gambaran tentang tingkat laba dari suatu perusahaan dalam satu periode atau bisa dikatakan dalam 1 tahun. Yang kedua, untuk membandingkan dan mengevaluasi hasil dari posisi laba perusahaan dari tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Yang ketiga, memahami perkembangan laba perusahaan dari satu waktu ke waktu yang lain. Yang keempat, mendapat gambaran tentang laba bersih sudah pajak dengan modal sendiri. Yang terakhir, yang kelima, ada produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik dari modal pinjaman dan modal sendiri, bisa dilihat dan dijadikan patokan yang sesuai dengan konsep dasar akuntansi untuk merencanakan suatu kegiatan pada periode berikutnya. Nah, sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, di mana saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis rasio profitabilitas. Berdasarkan dengan tujuan yang akan dicapai, terdapat beberapa jenis rasio profitabilitas yang bisa dipakai. Setiap jenis rasio profitabilitas dipakai dengan tujuan untuk menilai dan juga untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Berikut ini ada beberapa jenis rasio profitabilitas. Yang pertama yaitu margin laba kotor atau gross profit margin. Margin laba kotor merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui persentase laba kotor dari penjualan. Laba kotor ini akan mengungkapkan seberapa besar laba yang diperoleh suatu perusahaan dengan mempertimbangkan biaya yang ditimbulkan untuk memproduksi produk atau jasanya. Semakin besar batas laba kotor, menunjukkan semakin baik atau efisien kegiatan operasional perusahaan. Hal tersebut karena menunjukkan harga pokok penjualan lebih rendah dari penjualan itu sendiri. Rumus untuk mencari margin laba kotor yaitu laba kotor dibagi total pendapatan dikali 100%. Yang kedua yaitu margin laba bersih atau net profit margin, atau biasa disebut juga profit margin ratio. Merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap total pendapatan. Artinya, rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Semakin tinggi margin laba bersih, menunjukkan semakin baik operasi suatu perusahaan. Rumus untuk mencari margin laba bersih ini yaitu laba bersih setelah pajak dibagi penjualan dikali 100%. Yang ketiga yaitu rasio pengembalian aset atau return on asset ratio atau biasa disingkat ROA. Merupakan rasio profitabilitas yang menunjukkan persentase keuntungan yang diperoleh perusahaan sehubungan dengan keseluruhan sumber daya atau total aset. Rasio ini akan menunjukkan efisiensi suatu perusahaan dengan mengelola asetnya, bisa terlihat dari persentase rasio ini. Rumus untuk mencari rasio pengembalian aset atau ROA ini adalah laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Kemudian yang keempat ada rasio pengembalian ekuitas atau return on equity ratio, biasa disingkat ROE. Merupakan rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham perusahaan tersebut. Rasio ini dihitung dari penghasilan perusahaan terhadap modal yang diinvestasikan oleh para pemilik perusahaan. Rumus untuk mencari ROE ini yaitu laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham dikali 100%. Yang kelima ada rasio pengembalian penjualan atau return on sales ratio atau disingkat ROS. Merupakan rasio profitabilitas yang menampilkan tingkat keuntungan perusahaan setelah pembayaran biaya-biaya variabel produksi seperti upah tenaga kerja, bahan baku, dan sejenisnya sebelum dikurangi pajak dan bunga.
Rasio ini akan menunjukkan tingkat keuntungan yang diperoleh. Rumus untuk mencari ROS ini yaitu laba sebelum pajak dan bunga dibagi penjualan dikali 100%. Sekian pemaparan materi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yakni mengenai jenis-jenis rasio profitabilitas. Jenis-jenis rasio profitabilitas yang keenam itu ada pengembalian modal yang digunakan atau return on capital employee. Jadi rasio ini merupakan rasio salah satu rasio profitabilitas yang mengukur keuntungan perusahaan dari modal yang dipakai perusahaan. Nah, modal yang dimaksud di sini adalah ekuitas suatu perusahaan ditambah dengan kewajiban tidak lancar dan total aset atau total aset yang dikurangi dengan kewajiban lancar. Jadi perhitungan ini biasanya akan mencerminkan suatu efisiensi atau profitabilitas modal atau investasi dari perusahaan yang bersangkutan. Adapun rumus untuk mencari ini dapat dilakukan dengan cara laba operasi bersih dibagi dengan total aktiva setelah dikurangi kewajiban. Lalu untuk jenis-jenis rasio profitabilitas yang ketujuh itu ada return on investment atau ROI. Jadi ROI ini merupakan rasio profitabilitas yang dihitung dari laba setelah dikurangi pajak terhadap seluruh total aktiva. ROI ini berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan terhadap jumlah aktiva secara keseluruhan. Adapun rumus untuk mencari ROI ini dapat dilakukan dengan cara laba atas investasi dikurangi investasi awal dibagi investasi dan dikali 100%. Jadi jenis-jenis rasio profitabilitas yang terakhir atau yang ke-8 itu ada earning per share atau EPS. Jadi earning per share ini merupakan rasio profitabilitas yang menilai tingkat kemampuan per lembar saham dalam menghasilkan laba untuk perusahaan. Nah, jadi biasanya EPS ini menjadi salah satu indikator yang diperhatikan oleh investor karena mencerminkan keberhasilan dari suatu perusahaan. Adapun untuk mencari EPS ini dapat dilakukan dengan cara laba bersih setelah pajak dikurangi dividen saham dan dibagi jumlah saham yang beredar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan lagi mengenai pengukuran rasio profitabilitas. Jadi pengukuran rasio profitabilitas yang pertama itu ada margin laba kotor. Nah, dalam hal ini misalnya jika perusahaan A memiliki laba kotor 100 juta dan total pendapatannya adalah 120 juta, maka besar margin laba kotornya adalah 83,33%. Jadi hal ini bisa dihitung atau bisa didapat dengan cara laba kotor yakni 100 juta dibagi dengan penjualan yaitu 120 juta dan dikali 100%. Maka hasilnya akan 83,33%. Lalu pengukuran yang kedua itu ada margin laba bersih. Jadi misalnya itu perusahaan A mendapat pendapatan bersih atas penjualan suatu produk sebesar 100 juta. Dan laba bersih setelah pajak itu sebesar 10 juta. Maka margin labanya yaitu sebesar 10%. Jadi hal ini dapat dihitung dengan cara laba bersih setelah pajak yakni 10 juta dibagi dengan total penjualan sebesar 100 juta dan dikali 100%. Maka hasilnya akan dihasilkan 10%. Sekian presentasi dari saya, maka presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, hari ini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu hasil pengukuran rasio profitabilitas. Yang ketiga ada rasio pengembalian aset atau return on asset ratio. Perusahaan A memiliki laba bersih sebesar 200 juta rupiah dan total asetnya sebesar 50 juta rupiah. Maka perhitungan rasio pengembalian aset adalah laba bersih yaitu sebesar 200 juta rupiah dibagi dengan total aset yaitu 50 juta rupiah dikali 100%. Jadi rasio pengembalian asetnya adalah 40%. Lalu yang keempat itu ada rasio pengembalian ekuitas atau return on equity ratio. Laporan keuangan perusahaan A menunjukkan laba bersih setelah pajak yaitu sebesar 200 juta rupiah.
total ekuitas para pemegang sahamnya adalah sebesar 300 juta rupiah. Maka rasio pengembalian ekuitas adalah, rasio pengembalian ekuitas ini biasa disingkat ROE. ROE-nya adalah laba bersih setelah pajak, itu sebesar 200 juta rupiah dibagi dengan ekuitas pemegang saham, yaitu sebesar 300 juta rupiah dikali 100%. Maka rasio pengembalian ekuitas atau ROE adalah 66,67%. Yang kelima ada rasio pengembalian penjualan atau return on sales ratio. Perusahaan A menghasilkan laba sebelum pajak dan bunga sebesar 200 juta rupiah dengan nilai penjualan produk sebesar 800 juta rupiah. Maka rasio pengembalian penjualan dari perusahaan tersebut adalah laba sebelum pajak dan bunga itu sebesar 200 juta rupiah dibagi penjualan, yaitu sebesar 800 juta rupiah dikali 100%, maka rasio pengembalian penjualan dari perusahaan tersebut sebesar 25%. Lalu yang keenam ada pengembalian modal yang digunakan atau return on capital employed. Perusahaan di bidang manufaktur memiliki aset sebesar 500 juta rupiah dengan kewajiban sebesar 200 juta rupiah. Pada tahun tersebut, perusahaan itu berhasil memperoleh laba operasi bersih sebesar 400 juta rupiah. Maka pengembalian modal yang digunakan adalah, pengembalian modal yang digunakan ini laba operasi bersih itu sebesar 400 juta rupiah dibagi dalam kurung total aset yaitu 500 juta rupiah dikurangi kewajiban yaitu 200 juta rupiah. Maka pengembalian modal yang digunakan ini adalah sebesar 1,3 kali. Lalu yang ketujuh ada return on investment atau ROI. Perusahaan A melakukan investasi sebesar 600 juta rupiah pada sebuah usaha perdagangan. Usaha tersebut mendapatkan penjualan sebesar 1.000 barang, dan dari penjualan itu perusahaan mendapatkan keuntungan sebesar 800 juta rupiah. Maka perhitungan return on investment atau ROI adalah laba atas investasi itu yang sebesar 800 juta rupiah dikurangi investasi awal, yaitu 600 juta rupiah. Setelah itu, hasilnya dibagi dengan investasi, yaitu sebesar 600 juta rupiah. Lalu dikali 100%. Jadi return on investment atau ROI dari perusahaan tersebut sebesar 33,33%. Baik, yang terakhir atau yang nomor 8 ini ada earning per share atau IPS. Perusahaan A memiliki saham yang beredar sejumlah 100.000 lembar pada tahun 2018. Laba bersih setelah pajaknya ini adalah 500 juta rupiah. Perusahaan tersebut memutuskan untuk membagikan 10% dividen atau pada angka 50 juta rupiah kepada pemegang saham. Maka IPS atau laba per lembar sahamnya adalah laba bersih setelah pajak yaitu 500 juta rupiah dikurangi dengan dividen saham yaitu 50 juta rupiah. Hasilnya dibagi dengan jumlah saham yang beredar yaitu 100.000. Maka laba per lembar saham perusahaan A adalah sebesar 4.500. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Nah, berakhirlah presentasi dari kelompok kami. Kami harap teman-teman sekalian bisa mengambil hikmah dan pelajaran tentang apa sih itu rasio probabilitas dan bagaimana mengaplikasikannya. Setelah itu, kami mohon maaf jika ada salah-salah kata. Namanya juga manusia kan. Kami harap pintu hati teman-teman jika ada salah kata, salah omongan, salah perlakuan dimaafkan. Karena sekarang bulan puasa, jadi kita bermaaf-maafan. Sebelum mengakhiri, kelompok kami ada satu pepatah. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya Pulau Bali. Kami harap Anda tidak bingung. Semoga kita bisa bertemu kembali. Kami tutup dengan para pesanti. Oh, Santi.